Selamat pagi guys. Ini mau membuat fermentasi untuk pakan bebek ya. Bentar saya bersihkan baknya dulu untuk bahan. Ya ini jadi gini guys. Untuk bahan fermentasi yang kita butuhkan E4, tetes tebu, pur BS atau pur remuk, dedak halus atau dedak ori. Perbandingannya dedak halusnya 2 kilo, pur remuknya 2 kilo, tetes tebu 1 gelas, dan EM-nya 1 gelas saja guys. Untuk fermentasinya yang kita butuhkan EM4 seperti ini yang warna coklat ya guys. Jangan salah beli karena EM4 ada tiga warna. Yang kuning untuk pertanian, kalau yang botol pink untuk perikanan, dan satu lagi tetes tebu guys atau molase. Ini dari limbah gula pasir. Nah, di dalam EM4 ini yang saya pegang ini mengandung bakteri-bakteri baik untuk mengelola pakan ternak supaya nutrisinya meningkat atau lebih bagus. Istilahnya gini, kedelai diolah menjadi tempe. Jadi meningkatkan kadar protein dan nutrisi bagi ternak kita. Dan ini guys, EM4 ini kita beli cuma satu kali aja dan kita perbanyak sendiri. Ini untuk memperbanyaknya kita membutuhkan molase atau tetes tebu ini. Jadi istilahnya bakteri yang baik ini kan membutuhkan makanan bakteri baik yang dari molase ini dikembangbiakan dengan tetes tebu ini atau molase ya. Ini maksud saya EM4 ini loh guys, kan bakteri baiknya membutuhkan makanannya dari molase ini, tetes tebu. Dan harga EM4 ini sekitar kalau di daerah saya 25.000, sedangkan tetes tebunya atau molase ini kisaran harga 7.000 sampai 8.000. Perbandingannya kalau kita untuk membuat EM sendiri ya, itu 200 ml EM-nya, tetes tebunya 200 ml. Jadi 1:1 guys. Jadinya nanti seperti ini. Kalau dibuka botolnya, loh, baunya kayak tape sudah. Dia mengeluarkan busa-busa seperti ini guys. Kalau sudah mengeluarkan busa-busa dan baunya jadi tape, berarti ini siap dipakai. Dan warnanya kalau kita baru bikin atau baru buat, warnanya hitam. Tapi setelah jadi, warnanya akan berubah menjadi kecoklatan begini. Waktu kurang lebih yang kita butuhkan 7 hari guys. Insya Allah udah jadi. Baunya harum gini, kayak tape. Nah, ini guys, ini pur BS atau koplo ini seperti ini loh. Ini sumber protein bagi bebek. Dan bekatul ini atau dedak ini sumber karbohidratnya. Dan gini guys, untuk mengakali pakan pabrikan bagi bebek pedaging, ini ya pakan pabrikan ya. Jadi yang penting bebek pedaging itu nutrisi dan proteinnya tercukupi, pasti bisa gemuk. Tidak seperti bebek petelur, proteinnya harus tetap di kisaran 19%. Kalau bebek pedaging kan
protein yang dibutuhkan 22%. Jadi kita bisa mengakali pakan pabrikan ini untuk supaya lebih hemat. Kalau koplo ini atau POR-BS ini dicampur bekatul ini, jatuh harga pakannya sekitar 3.700 per kilo. Sedangkan pakan pabrikan ini per kilo sekarang harganya kurang lebih 8.900 guys. Jadi kan kita bisa lebih irit. Dan ini guys, ini bekatul ori atau katul ori. Ini bekatul ini banyak macamnya. Ada yang prosesan, ada yang ori. Kalau prosesan itu di kisaran harga 1.500 guys. Tapi kandungan protein atau karbohidratnya ini lebih kecil karena kalau dedek proses itu menirnya itu sangat sedikit. Menir itu pecahan dari pecahan beras yang kita giling. Kalau dedek ori atau kebi ini menirnya itu berbentuk butiran lembut, sudah istilahnya sudah menyatu dengan bekatul guys. Kalau bebek petelur itu komposisi makanannya memang tidak bisa diubah atau diakali, sangat sulit karena kandungan proteinnya tidak bisa digeser-geser. Sedangkan untuk pedaging masih bisa diakali dengan bahan-bahan yang ada, karena bebek pedaging tidak fokus untuk menghasilkan telur, fokus untuk menghasilkan daging. Jadi kisaran protein yang dibutuhkan 22%. Kalau bebek pedaging ini guys, yang dibutuhkan kan sumber protein dan nutrisi. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Tidak perlu dedak, ini bisa diganti dengan contohnya roti digiling, terus nasi aking atau karak, tepung Kentucky atau ampas kedelai hitam. Jadi komposisi masih bisa digeser-geser lah, dirubah-rubah mengikuti bahan protein bahan yang ada di sekitar kita. Gunanya pakan kita fermentasi itu untuk meningkatkan kadar nutrisi dan protein. Contohnya gini loh guys, misalkan yang pakan yang kita campur tadi nutrisi dan proteinnya 17%, dengan kita fermentasi meningkat sekitar kurang lebih 7%, jadi kisaran 22% sampai 23%. Dan kandungan bakteri baik yang terkandung dalam EM ini itu setara dengan Yakult atau istilahnya Lactobacillus. Nah, itu untuk menguraikan bakteri-bakteri baik supaya di ternak itu mudah dicerna. Kalau dimakan oleh bebek-bebek kita itu mudah dicerna. Pakan fermentasi itu juga bermanfaat untuk menekan kos biaya pakan. Contohnya gini, kalau sebenarnya pakan tidak difermentasi pun bisa, tapi kandungan protein yang tertera, maksudnya tersaji dalam makanan ternak itu harus standarnya 22%. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pakan yang tidak fermentasi dan menghasilkan protein dan nutrisi 22% itu mahal, atau kisaran harga 5.000 sampai 4.000 lah guys. Sedangkan kalau pakan difermentasi itu untuk menekan biaya kos harga. Jadi gini guys, untuk bekatulnya 2 kilo dan POR-BS 2 kilo kan 4 kilo, itu bisa untuk pakan 1 hari untuk 100 ekor bebek. Jadi kalau kita memelihara bebek 100 ekor sampai panen kan butuh waktu 35 hari. Itu jadi 4 kilo dikali 35 hari guys, kisaran 180 kilo yang kita butuhkan untuk pakan satu sampai panen itu guys. Ini EM nya, ini bak yang diisi air ya.
Jadi gini, pakan diaduk dulu supaya tercampur merata ini. Lalu kita kasih air guys, 2 centong aja, 2 cibuk. Nah ini EM yang sudah jadi ya, kita masukkan guys. Nah, sedikit aja, jangan banyak-banyak, yang penting aromanya jadi wangi sudahan. Lalu kita urap gini. Kalau bahasa Indonesianya apa ya guys, saya kurang paham itu loh, orang desa guys ini guys. Ini fungsinya pakan difermentasi ini supaya kita tidak terikat dengan naik turunnya harga pakan, dan fungsinya untuk kandang juga sangat bagus guys. Kotoran bebek itu tidak berbau dan cepat menyatu dengan tanah. Saya sudah membuktikan sendiri. Jadi kalau pakan difermentasi itu, ketika bebek buang kotoran itu, membuang kotorannya dan langsung bertemu tanah, jarak setengah jam kotoran itu langsung kering, tidak seperti pakan yang tidak difermentasi. Dan mempercepat usia tumbuh bebek. Misalnya kalau bebek pedaging kan yang dibutuhkan usia panen kan 40 hari. Dengan pakan fermentasi ini kita hanya butuh 35 hari. Jadi kan mempercepat pertumbuhan daging. Dan itu bisa panen di kisaran bobot 1,7 sampai 1,8 kilo guys. Ya, sampai menyampur dengan rata ya pakannya ini ya, sampai menyampur rata pakannya. Nah nanti bentuknya seperti ini, tidak terlalu kering dan terlalu basah, bisa dikepel gini loh guys, digenggam, tidak hancur ya. Nah ini loh guys, sudah jadi ya. Terus bagi teman-teman peternak yang kesulitan mencari atau mendapatkan bahan tersebut, bisa menghubungi kontak WA saya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi istilahnya gini loh guys, kita saling tukar-tukaran informasi tentang bahan ternak yang bagus, DOD bebek yang bagus, serta harga panen yang bagus di tempat kalian. Contoh gini, bibit di tempat saya kan sekarang harganya 10.000 per ekor untuk packing. Barangkali teman-teman peternak di daerah kalian ada yang lebih murah, maksudnya murah itu 8.000 per ekor. Kita kan bisa saling membantu. Misalnya, dan harga panenan di tempat saya kan saat ini tinggi, 29.000 per kilo. Dan bagi teman-teman peternak yang di tempat atau di daerah kalian harga panenan murah, kan saya bisa membantu untuk menjualkan bebek pedaging kalian. Jadi kita saling membantu untuk memajukan peternakan Indonesia guys. Nah, setelah fermentasi usia 7 hari guys, nanti akan berbau seperti tape ya. Baunya harum-harum agak kecut gitu guys, itu tanda fermentasi kalian sudah jadi. Dan fermentasi itu simpel loh, bisa ditempatkan di ember seperti ini, terus diikat dengan plastik seperti ini. Ini semua contoh-contoh bahan fermentasi saya, jadi tidak ribet. Kalau tidak punya bak-bak ini ya kita pakai kantong plastik
diikat atasnya itu aja, sangat simpel kan guys. Ini loh guys, jadinya loh seperti ini loh guys. Kan ini baunya seperti tape ya guys, tapi sangat harum. Ini guys, saya contohkan memberi pakan fermentasi kepada bebek ya. Nah, ini pakan fermentasi bebek sangat menyukai guys. Doyan gawames pol guys. Loh, yang kecil yang besar juga. Jadi kalian tidak usah ragu pakai pakan fermentasi ini guys. Tempat minum bebek juga sebenarnya tidak usah dikasih bak atau kolam-kolaman air, itu hanya mitos lama guys. Sebenarnya hanya tempat seperti ini, otomatis tempat minum ini loh lebih efisien, dan airnya juga kalau kita pakai tempat minum otomatis ini, kebersihan air, kualitas air jadi lebih terjaga dan lebih bersih, tidak seperti dikasih bak dan kolam-kolam air itu. Dan kan kalau dikasih tempat minum yang lebih besar atau kolam-kolaman itu menjadi kandang basah dan aroma baunya sangat mengganggu guys, serta menimbulkan lalat-lalat hijau yang tidak bagus untuk bebek kita. Nah, bisa kalian lihat kandang saya ini kan posisinya sangat kering dan aromanya sangat tidak berbau. Kalau kandang kering, bebek kita menjadi lebih sehat, lebih cepat besar juga. Ya, bisa kalian lihat itu penampakan kandang saya sangat kering, jadi yang basah hanya di sekitar sini.